Di situ ada sosok orang tua tuh, yang infonya itu emang yang punya kosan. Nenek-nenek Parubaya gitu. Dia cuman ngeliatin aja dari jauh. Mungkin dia keluar karena gua ada bising-bising dari luar lah kayak gitu kan. Ya dia keluar. Cuman nggak, ya gua sebagai orang baru ya gue senyum aja kan. Cuman dia diem aja dengan ekspresi yang biasa aja, nggak ada senyum-senyumnya kayak gitu. Ya udah langsung aja naik, kita lihat di atas. Boleh-boleh Pak, Mas, gue gitu kan. Udah gue naik. Di sela-sela pojok-pojokan tangga tuh gue lihat, ini ada sajen-sajen nih. Ya gue pikirnya orang Jawa mah emang kayak gini kan, ya kan, slow-slow aja. Cuman kan asing juga buat gue. Biasanya di gue tuh kalau kayak gitu kan undang-undang atau manggil-manggil yang kayak gitu-gituan kan. Mas nih, dia ngeyel nih. Kenapa? Kata dia. Katanya di pintu nomor 4 ada penghuni. Penghuni mana? Kata dia kan. Penghuni Mas, Mas Randy. Wah sampean ngawur kata dia. Serius? Iya. Randy siapa? Kata dia. Dia masih pura-pura nggak tahu tuh. Randy siapa? Kata dia kan. Mas Randy, kamar nomor 4. Wah ngawur kamu, kata gitu. Serius Mas, gue sering ngobrol di depan sama dia. Dia juga yang selalu nyambut gue kalau gue pulang kerja. Nggak ada yang namanya Randy, kata dia sini. Lu di sini cuman berdua sama si Agung. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Buat teman-teman pasukan Lentera Malam yang lagi ngekos atau tinggal di kosan, mungkin kalian punya pengalaman atau cerita horor tentang kosan kalian, boleh sharing di kolom komentar. Karena hari ini gue kedatangan narasumber yang mau nyeritain betapa horornya kosan dia di Salatiga. Dan kita juga udah lama banget nih, mungkin sebulan lebih udah nggak ngangkat cerita horor dari sebuah kosan. Jadi hari ini kita bahas, dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada penghuni kosnya nih, namanya Iyeng. Yeng, apa kabar Yeng? Alhamdulillah baik Mal. Oke, Yeng, ini katanya lu punya pengalaman horor pada saat lu ngekos nih. Betul Mal. Itu gimana ceritanya? Yeng? Jadi gue pernah kos di salah satu daerah di Salatiga. Yang saking seremnya ini, gua nggak nyampe 1 minggu gue tinggal. Nggak nyampe 1 minggu? Nggak nyampe 1 minggu, saking seremnya. Langsung pindah? Pindah. Tahun berapa ini? Sekitar 2012. 2012. Oke guys, ini gua nggak mau spill banyak-banyak tentang pengalaman horornya Iyeng karena emang serem banget menurut gua. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi, atau kalian juga bisa hubungi kedua nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Iyeng, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Mal, cerita ini berawal dari tahun 2012. 2012 ini gue sebenarnya baru lulus kan, itu 2010 ya. 2010 lulus sekolah. Di situ orang tua gue nanya nih, lu mau lanjutin jenjang kuliah atau langsung kerja, ya kan? Di situ gue juga masih bingung nih, sedangkan gue masih doyan main-main kan, nongkrong sana sini. Di situ gue ada kepikiran buat, udah nyantai dulu Mak. Setelah gue ngomong gitu, nyobot terus mastiin gimana sih, lu mau kuliah apa kerja? Kalau kerja ya langsung lah cari kerjaan, jangan nongkrong aja gitu. Akhirnya di 2012 gue mulai terbuka pikiran gue, wah kayaknya gue harus kuliah nih, karena mau nyenengin keluarga juga kan, bangga lah punya anak kayak gue. Udah gitu di 2012 itu gue coba daftar deh. CPNS? Enggak dong, daftar kampus. Gue mikirnya karena abang gue ini kerja di
Salatiga, di salah satu daerah di Salatiga. Akhirnya gue ambil kesimpulan gimana kalau gue ngambil kuliahnya di daerah sana aja ya. Akhirnya gue iseng-iseng daftar di daerah-daerah sana. Alhamdulillah tuh keterima. Sempet nggak nyangka juga, gue kuliah jauh juga nih, Salatiga ya kan. Gue sempet ngomong sama orang tua gue, gimana nih gue mau kuliah, cuman jauh. Di mana emang? Daerah Jawa. Jawa. Tempat siapa? Tempat abang kan, deket tuh. Makanya biar nggak jauh-jauh sama saudara lah. Ada yang backup kalau ada apa-apa. Nah, ya udahlah, orang tua gue juga nggak khawatir tuh. Akhirnya gue fix diterima. Seneng dong akhirnya. Gue kontak dah abang gue tuh, ya kan. Mas, gue kayaknya mau tinggal di sana deh. Emang ngapain lu? Kerja? Enggak, gue menerusin kuliah. Wih, bagus lah kalau gitu, gue juga ngedukung. Boleh lah kemari, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya gue berangkat ke sana, sampai dong di kampus. Waktu itu gue disambut abang gue lah di terminal bis. Yakin lu mau tinggal di sini? Ini kan beda banget nih sama di Jakarta, suasananya udah sepi, dingin juga di situ kan. Ntar banyakan sakit lagi lu di sini. Aman ya kan? Ya udah, di situ gue mampir ke tempat tinggal abang gue mikir, wah nggak mungkin sih gue tinggal di sini sih, karena udah ada keluarga juga kan dia kan, tinggal sama anak istri, masa gue mau join. Ya udah gampang, nanti lu gue bantu cari kontrak kosan lah di daerah dekat kampus lu. Udah lu tenang aja, yang penting lu yakinin aja kalau lu itu mantep mau kuliah di sini. Lu kan nggak bisa jauh-jauh dari orang tua lu digituin gue. Ah enggak lah, gue juga bisa lah tanpa bantuan lu sebenarnya, dalam hati mah ya kan. Akhirnya esok harinya pagi-pagi gue dianterin tuh ke kampus. Abang gue posisinya emang kalau nggak salah lagi libur waktu itu. Libur, udah nyampe ke kampus. Mas, sekalian lah kita cari-cari kontrakan, kamar kos lah yang sesuai dengan budget gue, biar gue nggak terlalu ngerepotin juga lah. Di sela-sela gitu, gue nyari tuh sama abang gue, nyari, nanya-nanya, Pak, sama warga lokal ya. Nanya-nanya, Pak, ini kira-kira yang deket-deket sini ada kosan-kosan yang lumayan murah nggak sih? Ah, sama aja di sini mah sama aja, rata-rata segitu semua. Kalau mau nyari paling yang ini aja, apa namanya, fasilitasnya nggak lengkap, kayak nggak ada AC, paling kipas angin doang gitu kan. Oke, di mana Pak? Itu nih di belakang-belakang sini. Coba aja datengin. Oke, di situ gua sama abang gua nyisirin dah tuh. Di sini kayaknya kurang, di sini mah nih kayak terlalu bising sama warga lokal lah, gak enakan. Nah di di pojok jalan tuh gue ngeliat, kayaknya tempat nih adem ya kan. Coba Mas di situ Mas kita cek dulu lah. Boleh ya. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya tempatnya begitu banget sih. Ya gue seneng yang kayak gini, yang adem-adem, asri. Ya, abang gue mah demennya yang pinggir jalan, yang kalau ada apa-apa gampang. Tapi gue pengen, gue serak nih sini. Datang buat situ, Assalamualaikum ya kan. Ya, dari mana? Oh enggak Pak, ini kosannya Pak ya? Iya bener. Ada apa ya? Ya kita lagi nyari-nyari kosan nih Pak. Oh boleh. Emang ada yang pilihan apa aja sih? Oh kalau di sini mah sama semua, fasilitasnya itu aja. Cuman bawa baju aja lah kamu. Oh tempat tidur, lemari udah ada, kipas angin. Iya ada aman. Mau langsung cek nggak? Boleh nggak nih Mas? Gas nggak nih kata gua kan ke abang gua. Udah, biasanya siapa dulu cocok, katanya lu demen yang asri-asri kayak gini kan. Udah. Di situ gue diajak masuk sama penjaga kosnya. Di situ ada orang tua tuh yang infonya itu emang yang punya kosan. Nenek-nenek Parubaya gitu. Dia cuman ngeliatin aja dari jauh. Mungkin dia keluar karena gua ada bising-bising dari luar lah kayak gitu kan. Ya dia keluar. Cuman nggak, ya gua sebagai orang baru ya gue senyum aja kan. Cuman dia diem aja dengan ekspresi yang biasa aja, nggak ada senyum-senyumnya kayak gitu. Oh itu yang punya kosan ibu. Oh yaudah langsung aja nih, kita mau cek kamar nggak atau lihat fasilitas di kosan ini? Boleh lah. Nah kebetulan yang kosong tuh ada di atas kata dia. Gimana? Ya nggak masalah Pak, yang penting mah saya sesuai aja. Pas gue masuk tuh gue kayak, kok nyium bau gosong ya kan. Bau gosong itu, tapi gua nggak nanya-nanya, cuman bau gosongnya nyanter juga nih, ada yang masak kegosongan atau apa nih, ada yang bakar sampah atau apa kan. Udah kira gua masuk sama abang gua, mantep juga nih kata dia nih,
gas aja. Kalau emang harganya sesuai mah. Di Lala emang beda cepean atau 200-an lah. Di kosan itu gue tanya kan. Boleh tuh, boleh. Yaudah lihat aja dulu kamarnya. Nah akhirnya gue gambarin, gue masuk itu. Di situ emang ada kamar 4 di bawah, kamar mandi. Yang sebelah sini tuh udah ruangan yang punya rumah sama penjaga kosannya kan. Di situ ada tangga tuh. Di tangga itu gue naik kan. Ya udah langsung aja naik, kita lihat di atas. Boleh Pak, Mas, gue gituin kan. Udah gue naik. Di sela-sela pojok-pojokan tangga tuh gue lihat, wih, ini ada sajen-sajen nih. Ya gue pikirnya orang Jawa mah emang kayak gini kan, ya kan, slow-slow aja. Cuman kan asing juga buat gue. Biasanya di gue tuh kalau kayak gitu kan ngundang-undang atau manggil-manggil yang kayak gitu-gituan kan. Cuman gue pikirnya ya udahlah, gas aja lah. Nyampe di titik belokan tangga, di situ juga ada sajen-sajen gitu kan. Udah naik aja Mas, ayo naik ya. Pas naik, posisinya di sini kamar 1, 2, 3, 4, kamar mandi, teras, ya kan. Nah ini Mas kira-kira kayak gini nih. Wah, ada kuncinya nggak Pak buat lihat dalamnya? Ada nih, saya kebetulan megang kuncinya, kata dia kan. Dibukain dah tuh, tek, ya kan. Tret. Wah, mantap sih kata gue nih. Di ujung ada jendela, di tengah-tengah kasur sama lemari, udah gitu aja sih Bang, namanya kosan ya kan. Boleh Pak, adem juga ya Pak? Iya adem. Di posisi kamar nomor 1 itu emang udah ada penghuninya. Ini yang kosong nih di selain ini, setelah nomor 1. Oh yaudah, gimana kalau di nomor 2? Yaudah nggak apa-apa Pak, Mas. Ya udah. Kira di situ gue ngeyakinin kalau wah ini cocok lah di sini. Terus gue nggak lupa juga harganya berapa Pak? Ya di waktu dulu itu 500 ribuan lah. Yang lain tuh 600-an gitu, 500 ribuan. Ya udah boleh lah. Akhirnya gue DP di situ dah. Gue DP. Si bapaknya ini ngeyakinin lagi. Ini yakin Mas mau pilih kamar yang sini? Iya, yakin lah, ya kan. Oh yaudah, oke. Saya bikin kwitansinya dulu ya, kwitansinya. Oh boleh Pak. Ya kalau bisa Mas kapan pindahnya, kata dia kan. Secepatnya sih Pak, karena saya udah ngobrol sama jadwal kuliah saya. Ya kan? Besok aja Mas gimana? Wah cepet amat Pak, ya kan. Boleh. Kasih gitu. Ya udah, akhirnya di situ gue dibikin kwitansi. Cuman nyantet tuh masih bawa gosong aja kan. Ya jadi pas itu gue lupa pas dia mau ngasih kwitansi. Oh iya Pak, toiletnya di mana Pak? Buat saya mandi gitu kan. Oh iya saya juga lupa. Oke kita sekalian keliling-keliling, kita ke depan. Di sana ada toiletnya di ujung sana, di ujung lorong. Oke. Di situ toilet ada 2 bilik, ya kan? 2 bilik. Satu biliknya ini dia bilang kalau bisa jangan dipakai ini. Kenapa Pak? Ya lagi mau renov aja. Oh nggak ada apa-apa? Enggak, ini karena mungkin ada kebocoran atau gimana. Yang penting kamu sebisa mungkin jangan pakai toilet ini. Kalau emang kebelet, kamu turun aja ke bawah. Tapi ya diusahain cuman berdua ini menggantian satu pintu bisa kan. Oh itu yang toilet sebelah kiri atau kanan? Yang sebelah kiri, maksudnya di pojokan gitu, jadi toiletnya ngebelakangin teras tuh. Jadi toilet ada jadi kamar, toilet dua bilik, jadi masuk gitu kan. Nah di paling ujung itu emang nggak boleh katanya. Yang nggak boleh yang paling ujung. Yang paling ujung. Okay. Jadi lu pakai yang ini aja ya Pak. Nah, tapi kalau sewaktu-waktu kebelet penuh, udah pokoknya lu nurut aja. Oke Pak siap. Nah di situ juga dia dari awal kita datang lihat-lihat itu belum ngasih peraturan-peraturan di kos nih gimana nih ya kan. Di situ oh ya Mas, saya lupa. Di sini juga ada peraturan-peraturan tapi yang nggak seketat. Intinya ya kamu jangan bawa pasangan. Ya emang itu kan nggak boleh kan. Terus jangan narkoba, jangan minum-minum. Kalau di luar mah kita nggak mikirin lah. Cuman diusahain kalau di sini jangan. Oke, pas di situ iya Pak siapa. Mudah-mudahan saya bisa ngelaksanain. Deh. Kita diajak keluar tuh di teras. Wah, mantep nih Asri nih kata gue kan. Mantep juga nih Pak, Asri ya kan. Iya, ini rata-rata orang kalau malam di sini. Cuman akhir-akhir ini nggak ada yang nongkrong di sini. Kenapa tuh Pak? Gue gituin kan. Iya, karena kosong aja kata dia kan kayak gitu. Wah, nggak ada yang lain. Enggak lah, gitu aja. Karena ini cuma satu doang di nomor 1 kata dia gitu kan. Boleh digambarin kosannya kayak gimana bentuknya? Iya, kalau dari masuk tuh kayak rimbun pohon-pohon gitu kan, pagar, rimbun masuk. Nah di situ masuk itu di sebelah kiri itu bangunan punya ibu yang punya rumah, yang punya kosan. Jadi dia nggak bisa sih, cuma nyambung ada pintunya di dapur.
Nah di situ gue disambut di situ, masuk tuh langsung kamar. Jadi dia posisinya di luar rumah lah ya, di luar dari rumah yang pemilik. Ya di situ kamar ada 4 di bawah, kamar mandi. Nah kalau dapur ini kita emang join ke yang punya rumah, join. Tapi ya ada batasannya sih, maksudnya kayak ada dapur kotor, ada dapur bersih kan gitu biasanya. Biasanya kita pakai yang dapur kotor. Nah dapur bersihnya ini kan masuk ke wilayah yang punya rumah. Iya, di situ tangganya naik ke atas gitu kan. Ada tikungan naik, ya tangga yang biasa. Nah di situ baru kamar lagi di atas deretannya yang bawah itu. Nah tapi di ujung itu emang disediain teras buat ngadem atau kayak gitu. Iya, akhirnya di situ. Setelah itu, wah oke lah, gue udah nyaman banget di sini. Di situ gue belum ketemu siapa-siapa, maksudnya penghuni-penghuni yang lain gue belum ketemu. Karena waktu itu posisi masih main pagi sih, jam 9, jam 10 lah, jam 10. Gue ke situ, apa udah aktivitas atau belum bangun, gue juga nggak tahu. Oke, di situ gue turun, ada lagi tuh ibu itu yang punya kosan. Cuman ya yang gue bilang dari awal tadi, dia emang nggak banyak ngomong, nggak banyak ngapa-ngapain. Diem aja sambil ngeliatin kayak gua, lu ngapain nih kayak gitu. Oh ini bu yang mau ngekos di sini. Oh iya bu ya, saya mau izin di sini. Itu doang, cabut. Wih gokil sih kata gua. Ya udahlah. Ya maaf mas, namanya orang tua kata yang penjaga kosnya. Iya mas nggak apa-apa santai. Saya juga mau ajarin. Ya udah mas kalau gitu bolehlah besok pagi-pagi ya, jangan terlalu siang biar saya bisa ngawal. Kalau siang-siang dikit saya suka beres-beres di belakang. Oh yaudah, makasih ya mas ya. Ya ini jangan lupa nih kwitansinya. Oke siap. Udah, kira gua sama bang gua. Lu fix nih udah nih. Ya udah gua DP-in ya kan. Ya udahlah, bagus lah kalau kayak gitu. Gua demen ngeliat lu kayak menggebu-gebu nih mau mau belajar. Gua dukung kalau yang baik-baik mah. Asal lu jangan belagu gila sini. Ini kampung orang ya kan. Iya selalu aja. Ya kan gue tahu lu juga gimana. Ya udah, gue cabut sama abang gue. Oke, nyampe di rumah abang gue, disambut dong sama istrinya. Istrinya baru pulang kerja juga. Wih, nyampe juga di sini. Ngapain di sini? Di Jakarta aja banyak. Enggak lah, gue biar ini mbak, biar apa namanya, kepantau lah ibaratnya sama abang gue sendiri. Gue nggak mau yang kayak gimana lagi lah, mau yang serius beneran ya kan. Oh bagus itu, kuliah di mana lu? Ya itu di sini. Nggak deket kata dia. Kenapa nggak dari dulu aja baru lulus ya kan? Ya niatnya juga gitu, cuman kan gue masih doyan main, nongkrong sana sini ya kan. Ya udah akhirnya, kapan lu pindah? Besok. Cepet amat katanya. Lu nginep dulu nih, ponakan lu main-main dulu. Gampang itu mah kalau gue libur juga nanti gue main pasti. Iyalah, udah jangan belaga gila sini. Udah oke. Siap, akhirnya gue istirahat, nggak bisa tidur tuh gue mal. Ya perasaannya gimana ya, namanya besokannya mau, ya lu tau sendiri lah, mau jadi mahasiswa baru, terus mau ngekos sendiri juga, wih kayak ngebayangin, wih mantep juga sih nih gue bisa kayak gini ya kan. Bisa kayak gimana? Ibaratnya lu bisa jauh dari keluarga lu, mandiri ya kan. Bisa kayak gimana? Oke, lanjut. Nggak bisa tidur tuh gue, masih mikirin. Akhirnya gue telepon nyokap gue tuh, video call. Mak, udah beres ya kan. Wah alhamdulillah ya, semangat belajarnya, jangan bikin malu. Iya mak, doain aja lah, doa restu orang tua kan paling utama kan. Ya bilang abang lu juga tuh buat nitip lu. Udahlah aman mak, lagi mau ngapain sih, kayak mau perang aja, enggak kan kita mau belajar. Iya betul. Oke, udah selesai, udah mak istirahat dulu ya, udah istirahat lah ya katanya, biar lu fresh lah besok lah. Udah gue istirahat, bisa tidur tuh habis nelfon nyokap gua. Ternyata gue emang homesick juga sih kayaknya. Nggak bisa jauh dari orang tua ya kan. Ya udah, gue tidur. Besok pagi jam 7 gue bangun tuh. Wih, sebenarnya gue dibangunin. Wih, lu nggak cabut lu ke sono kampus. Sekarang pindahan. Oh iya gue lupa, siangan gue, sorry ya kan. Udah gue saya mandi. Udah sarapan dulu aja, santai aja. Ngapain buru-buru. Ya udah oke lah. Lu nganter gue ya. Nggak bisa lah, gue kerja. Ya lah, gue bantuin siapa? Ya lu cuma bawa tas doang ya kan. Tinggal kayak gitu doang. Ya udahlah, aman. Udah gue kerja, lu kalau ada apa-apa kontak aja. Udah, abang gue berangkat kerja, gue siap-siap sarapan. Akhirnya gue berangkat tuh. Gue ke kosan dulu sampai ya 7:30, nggak jauh. Itu juga gue santai jalannya.
santai, dat ya kan. Kebetulan gue dipinjemin motor tuh sama abang gue naik motor, dat nyampe lah 15 menitan lah, nggak jauh, 7:30 kurang gue nyampe, udah disambut tuh sama penjaga kosan. Pak, wih mantap, datang aja nih, jangan manggil saya bapak lah, manggil mas aja, saya juga muda masih. Iya sih, ya udah mas lah, mas. Ya oke, mas siapa sih namanya? Mas Hanapi kata dia kan gitu. Oh iya, kenalin ya, saya Yeng gitu. Nama sih Brian, cuman kan biar asik aja nama panggung ya kan. Yeng. Iya. Oke, mana barang bawaannya? Ya ini aja. Ya iya sih, masih ada yang lain ya kan. Udah, yaudah yuk, langsung anter. Nah dari situ gue dikasih kunci ini, lu gue kasih 2 ya. 1 buat simpen aja, jangan dibawa dua-duanya. Iya. Jangan lupa, kalau emang lagi nggak kebelet-kebelet amat, jangan dipakai tuh. Dan nggak boleh lah, janganlah. Pokoknya lu kalau kebelet ya pindah ke bawah. Di situ gue baru masuk deng. Ih, kok bau gosong lagi nih kata gue nih. Masak apa sih Pak pagi-pagi, kan asin gitu. Kagak lah, gue aja belum sarapan katanya gitu kan. Wih udah, yaudah ya si anter nih ke atas. Oke, dia bukain pintu, cek. Buka. Nah ini ya, pokoknya nyaman-nyaman lah di sini. Anggap aja rumah sendiri. Kalau ada apa-apa, kontak gue aja. Gue kan di bawah tuh, di sebelah kamar, sebelah apa namanya, dapur kotor. Oh itu kamar mas. Iya, lu kalau ada apa-apa kontak gue aja di situ. Oke. Akhirnya di hari itu gue merasa kayak males nih ngampus nih, ya kan, beres-beres aja dulu lah. Nah, ya di hari itu gue full beres-beres sih. Beres-beres, gue rapihin. Wah ada kipas angin juga nih. Gue pikir kan di sini udah udara dingin ya, tapi tambah kipas makin masuk angin gue mikirin nih. Gue buka jendela aja udah, wih udara seger tuh ya kan. Udah di situ gue rapi-rapi, ya lumayan lah untuk kosan nih, nyaman lah. Ya di situ gue kira rapi-rapi istirahat. Gue kebelet, wih ngerasa pengen kencing nih. Sekalian pengen nyobain toilet baru. Kira gue buka pintu, wih ada ember nih sama gayung. Siapa yang naruh sini nih ya kan? Di situ gue masih jam 9-an lah itulah, 9-an pagi. Gue pikir paling tetangga sebelah kali mau perkenalan apa gimana ya kan. Ya udah, akhirnya udah gue bawa tuh ember sama gayung ke toilet. Kebetulan di toilet juga emang udah nggak ada, emang ini nih ember sama gayungnya dibawa ke situ. Toilet yang di mana itu? Yang 2 bilik itu yang di lantai 2. Kan ada 2 bilik, yang satu nggak boleh, yang satu ya boleh ya kan. Di situ embernya emang nggak ada. Embernya depan kamar gua. Cuman gua rada bingung sih, kayaknya toilet aman-aman aja di sebelah. Sempet gua intip tuh buka, nggak kenapa-napa. Mikir gua bocor kali ini ya kan. Apa kerannya, apa lantainya ngerembes ke bawah. Udah lah ikutin aja lah ya kan. Oke, akhirnya gua di situ buang air kecil. Selesai, wah nggak kepikiran apa-apa lah tentang ember. Ini apa sih penjaga kosannya lupa habis nyiramin apaan ya kan. Gue balik lagi ke kamar, gue masuk, dah jendela gue perasaan tadi kebuka ya, ini kok ketutup jadi gerah kan. Perasaan tadi udah gue buka kan, gue tadi ngebuka terus kayak ada hawa masuk, angin kali. Udah gue buka lagi jendela, seger tuh masuk ke kamar. Masuk, kok gue nyium bau gosong lagi. Apa ada yang bakar-bakar apa gimana ya kan. Gue keluar dah tuh, maksudnya nyampirin ke jendela. Gue sambil celingak-celinguk, apa ada yang bakar sampah atau gimana kan. Nggak ada ternyata. Udah di situ gue ngeliat, wah mungkin di bawah kali. Situ gue balik lagi ke kamar. Emang gue doyan tidur ya mal. Doyan tidur, akhirnya gue ketiduran di situ mal. Capek kan. Jadi sebenarnya nggak ngapa-ngapain, beres-beresin pakaian gue aja. Sambil ya ngayal-ngayal lah. Di situ juga akhirnya gue ketiduran, bangun-bangun maghrib tuh. Lama juga gue tidur nih maghrib. Itu juga gue kaget, telepon dari abang gue. Abang gue telepon kan, abang gue telepon nih, kenapa nih? Wih di mana lu, kata dia kan. Udah nyampe, udah maksudnya udah beres-beres sampai rapi. Kalau perlu bantuan gue kesana nih. Enggak aman-aman, udah aman ini mah. Gue udah rapiin, cuman gini doang barang gue. Udah makan belum, kata dia kan. Gampang, nanti gue masak mie instan lah di sini. Enggak, kalau belum makan, nih kakak lu juga masak lumayan enak nih, sayur-sayuran. Udah gampang, udah gue ngomong repotin. Oh yaudah, bye-bye lu sana. Yaudah.
Udah kira gue di situ. Selesai tutup telepon, udah maghrib nih ya kan. Belum mandi gue nih. Mandi lagi lah. Gue ke kamar mandi lah. Kira gue buka pintu. Lah, ini ada ember lagi nih kata gue. Ember sama gayung. Kenapa ditaruh di sini nih? Gue mulai curiga sama sebelah nih, suka ngiseng apa gimana ya kan. Tapi gue belum ketemu juga tuh sama orang itu. Udah akhirnya, ada sautan dari bawah tuh. Mas, nyalain lampu mas, tolong mas. Nyalain lampu. Oh iya mas, penjaga kosan ternyata. Wah dia lagi nih nyiram taman nih, taruh di depan kamar gue. Gue mikirnya gitu aja. Udah akhirnya gue nyalain lampu. Kosong tuh kamar mandi, gue mandi lah. Gue bawa ke kamar mandi embernya. Ya ternyata bener emang ember yang di kamar mandi itu emang adanya di kamar gua. Di depan kamar? Di depan kamar. Udah pas itu gua mandi lah, iseng mandi. Mandi iseng kok kayak merasa gua kayak merinding-merinding nih. Apa karena maghrib ya kan, kedinginan, teras kan kebuka tuh. Masuk kali awannya ya, gua merinding-merinding tapi gua mikirnya ya enggak lah, enggak ada apa-apa. Udah di situ gua selesai mandi, masuk kamar tuh. Masuk kamar lagi, sholat dah. Sholat, ya emang jarang-jarang sholat, cuman ya kalau maghrib mah gue usahain harus sholat. Di situ gue sholat, ya alhamdulillah. Setelah selesai sholat, mak gue nelpon nih, tumben-tumbenan, angkat deh tuh. Gimana Le, ya kan? Aman mak, udah nggak usah tenang, nggak usah khawatir, tenang aja, aman ya. Udah makan belum? Biasa lah orang tua nanya. Belum nih, baru mau sempetin ke bawah. Sambil perkenalan lah, ibaratnya gitu. Yaudah hati-hati ya Le ya, jangan lupa jangan ditinggal sholatnya gitu-gitulah orang tua. Ya mak, yaudah ya, yaudah assalamualaikum, udah matiin. Gue merasa wah lapar juga nih. Kebetulan emang kosan itu kan disediain tuh mah kayak mie instan, tinggal lu modal masak aja kopi. Cuman kalau nasi gue belum lihat sih. Kayaknya itu emang beli sendiri terus lu masak di situ. Soalnya gue nggak ngeliat ada magicom nyala. Udah akhirnya gue turun. Nah di situ gue bilang kok sepi-sepi amat ya, nggak ada penghuni lain gitu. Gue mikirnya habis maghrib tuh nggak ada penghuni lain ya. Apa pulangnya pada malam semua kan? Oh ya udahlah, akhirnya gue makan di situ. Penjaga kosnya keluar tuh, Mas bikin apa ya kan? Saya minta mie instannya ya buat dimasak. Udah pakai aja. Pakai nasi nggak gitu kan? Nggak usah, udah aman. Ya udah. Tuh akhirnya di galon ya mas. Ya siapin ini aja. Kalau emang nggak mau join gelasnya, siapin tumbler apa ya kan? Oh ya udah mas, aman. Pokoknya dia perhatian banget lah. Namanya gua baru mungkin ya. Selesai makan, perasaan gua nggak masak yang goreng-goreng atau bakar-bakar deh. Mau gosong lagi gua gosong mulu perasaan nih. Gue masih curik nih apa dari dapur sebelah ya kan, cuman gue nggak berani buat ngecek ngebuka, itu kan pintu rumah yang punya kan. Udah gue makan, saya makan udahlah, mungkin emang sebelah doyannya yang bakar-bakar kali. Gue naik jam 8-an gue udah ngerasa ngantuk lagi. Buset, gue baru bangun tidur udah ngantuk lagi nih. Emang kalau nggak ada kegiatan gitu malah. Iya benar. Suka ngantuk mulu. Udah kira di situ gue persiapan buat besok aja lah, istirahat. Tidur, nyampe pagi. Buset, nyampe pagi kata gue. Kagak sholat kagak apa. Udah pokoknya sholat maghrib doang udah. Selesai bangun pagi. Jam 5:30 lah itu. Wah masih 5:30 kata gue. Masih kepagian kalau mau ke kampus mah. Udahlah nanti aja siang-siangan dikit. Malah bablas jam 7 bangun. Udah jam 7 gue persiapan mandi tuh. Cuman di pagi itu gue nggak ngeliat ember. Langsung aja. Wih. Biasanya ada ember nih dalam tanaman, ini nggak ada, udah aman. Ya udah, gue ke kamar mandi, gue nggak mau pakai lama soalnya ya gue harus nyampe sepagi mungkin kan di kampus, namanya perkenalan atau baru-baru. Udah gue selesai mandi, balik ke kamar, persiapan buat berangkat. Ya itu biasa gue selalu tutup jendela, ya karena ditinggal kan. Jendela gue tutup, kipas dimatiin. Pokoknya aman lah, listrik-listrik gue cabut tuh. Udah, di situ gue berangkat ke kampus. Anehnya belum ketemu siapa-siapa nih. Penghuni lain tuh? Iya, penghuni lain nggak ketemu di hari pertama, kedua itu. Udah akhirnya gue berangkat ke kampus. Di kampus ya gue ngelaksanain kegiatan gue sebagai mahasiswa ya kan. Terusnya perkenalan-perkenalan. Akhirnya di jam 3 sore udah jam pulang nih. Wah balik lah.
mau kemana lagi, gue nggak tahu tempat nongkrong di sini, belum banyak teman juga ya kan. Udah akhirnya gue balik sampai kosan jam 3:30 lewat lah. Wah di situ ada tuh baru tuh ada penghuni kos ya kan. Akhirnya gue ketemu tuh di situ ada Mbak Ayu, Mas Bagas sama si Mas Agung. Si Mbak Ayu ini emang penghuni kos di bawah sama Mas Bagas. Kalau Mas Agung ini emang di atas yang sebelah gue itu. Nah di situ nanya, wah halo kata dia kan. Iya mas, sama Mbak ya kan. Kamu yang baru ya? Iya. Kapan datang? Kemarin. Lah kemarin nggak kelihatan. Iya pada nggak ada saya lihat juga. Iya kenalan nama saya Yeng gitu kan. Oh iya si Ayu, ini Bagas, ini Agung. Oh iya. Masa Mbak Ayu di mana kabarnya? Gue tanya kan. Saya di sini nih di bawah. Di sana ada Mas Bagas. Oh 2 doang di bawah. Kirain penuh gitu kamar 4 tuh. Enggak, ternyata berdua doang ternyata. Nah Mas Agung ini yang di atas berarti dong. Iya ini saya nomor 1. Oh sebelah sama saya ya. Iya. Udah di situ gua banyak cerita-cerita juga. Kamu kuliah di sini? Iya. Ya udah yang semangat ya, yang rajin kata dia. Mbak Ayu tuh lebih ke Mbak Ayu. Dia kayak ya care lah gitu namanya. Dewasa. Dia pekerja juga, ternyata semua pekerja. Iya kita mah jarang pulang maksudnya. Jarang pulang karena ya ada tugas-tugas di kantor yang bikin nginep di tempat temen atau gimana. Ya, gue nggak ada mikir apa-apa. Ya udah Mbak pamit ya, Mas semua pamit. Udah gue naik. Wah sajiannya baru nyalain nih kata gue. Baunya berengan-berengan ya kan. Iya baru nyalain. Siapa nih yang biasa nyalain kan gue nggak tahu. Udah akhirnya gue naik sampai kamar kosan, gue buka wih itu yang gue bingung. Kok kipas nyala ya? Perasaan tadi pagi gue matiin terus jendela juga kebuka malah. Pas gue buka pintu kamar tuh kayak, wih angin kenceng. Gue bilang, wah ternyata jendela kebuka. Tapi seingat gue setiap pagi tuh gue pasti slot. Terus kipas angin tuh gue cabut-cabutin, ini nyala. Gue mikirnya di situ, wah apa ada yang masuk ya ke kamar gue ya? Coba gue pastiin, gue mau nanya ke mas yang penjaga kosan niatnya. Cuman taruhlah gue bersih-bersih dulu. Gue masuk, tutup pintu, kok bau gosong lagi nih. Bau gosong apa ya kata gue. Gue nengok jendela-jendela ke depan gitu kan, nggak ada apa-apa juga, nggak ada yang bakar sampah juga. Tadi gue lewat di bawah juga kayaknya di dapur nggak ada yang masak apa-apa. Orang anak kos mana ada yang masak sih? Paling masak Indomie ya kan. Ya mie instan gitu. Jadi setelah itu gue bau gosongnya dari mana ya? Apa ada kabel-kabel yang putus? Gue gituin kan. Sambil gue cari-cari malah apa ada yang kebakar gitu kan. Gue ngerinya kenapa-napa kan. Nah udahlah, udah amat gue mandi aja lah. Udah kira gue mutusin buat mandi, bersih-bersih. Buka kamar kos, ada lagi tuh ember di depan. Kata gue ada ember mulu, ngapa sih ini ya kan? Apa si penjaga kos emang selalu naruh di sini, kebiasaan atau gimana kan? Kira udahlah, gue belum sempat nanya-nanya, gue masuk deh ke kamar mandi sambil bawa ember tuh. Emang kalau dibuka kamar mandi tuh emang embernya nggak ada, emang ember itu yang dipakai. Udah setelah itu gue mandi, setelah mandi, ya biasalah lumayan lama tuh gue mandi karena bersih-bersih juga kan. Udah setelah itu gue keluar kamar mandi. Oh di situ ketemu sama si Mas Agung nih. Mas, iya mandi, iya nih. Oh sama saya juga mau gantian mandi lah gitu. Iya boleh mas, ya udah selesai kok, udah. Tuh embernya juga tadi ada di depan mulu mas. Ember apa kata dia kan? Ember ini kamar mandi. Masa iya bisa terbang katanya sambil tawa-tawa. Oh ya udah. Gue bilang ini mah perasaan gue aja apa gimana. Tapi jelas banget tiap gue buka pintu tuh selalu ada. Gue mikirnya dia menyenengin gue doang ini mah. Ya udah. Kira gue masuk ke kamar. Bersih-bersih, udah selesai, tidur-tiduran dah tuh. Tidur-tiduran, selepas maghrib, itu gue ngedenger pintu kamar kos di deket kamar mandi bunyi, kayak orang buka pintu, klek, klek. Wih, apa tuh ya kan? Gue mikirnya kan, yang gue kenal kan sebelah sini, berarti ada dong sebelah sono. Iya. Akhirnya gue nengok dari jendela, iya ada orang tuh. Gue kan belum, namanya anak baru, situ jadi mau perkenalan lah, ya kan? Gue keluar dah, mas, iya kata dia kan gitu. Mas yang di sini? Iya saya di sini. Oh masih baru mas, baru kemarin.
Oh gitu, iya iya. Oh iya mas, perkenalkan, nama saya Randy, kata dia gitu kan. Oh iya mas, iya mas ya. Ya semoga betah di sini ya, kata dia gitu kan. Iya mas, kalau udah apa-apa ketok aja pintu saya. Udah sorry ya, saya mau istirahat dulu, kata dia gitu kan. Mau bersih-bersih. Oke, dia masuk. Itu masih habis ya jam-jam 7 jam 8 setengah 8 lah. Mau ke Isya gitu kan. Udah kira gue balik lagi ke kamar. Gak bisa tidur tuh gue bang. Ngapain ya, bete banget namanya biasa kita nongkrong jam-jam segitu ya kan. Bete banget nih. Nggak lama gue denger lagi tuh. Dia kayak ngebuka pintu di kamar yang ujung. Gue lihat, wah itu Mas Randy tuh. Dia ke arah teras tuh keluar. Wah nongkrong lah kata gue. Bete nih di kamar. Soalnya di bawah tuh kalau udah maghrib udah sepi. Pada masuk kamar ya kan. Tumben nih ada yang nongkrong. Udah. Kira gue samperin tuh. Mas Randy. Iya mas, sini aja nyari angin kata dia. Di kamar mau pengap kata dia kan. Iya. Mas kerja di sini. Iya saya kerja kata dia. Di mana mas? Ya adalah deket sini. Ya dia masih belum ganti pakaian ternyata, masih pakaian kerja dia pulang tadi. Mas di sini kegiatan apa? Kata dia. Kerja juga. Enggak mas, saya ngampus di sini. Oh di situ, iya. Kok bisa tinggal di sini? Ya ini kan terdekat mas. Oh berani emang? Berani maksudnya mas? Iya emang berani di sini. Ya berani mas, emang kenapa gitu kan? Orang terang-terang aja, nyaman-nyaman aja, asri-asri aja di sini. Oh ya nggak apa-apa, saya nanya aja kata dia gitu kan. Di sini udah banyak temennya kata dia. Belum ada sih mas. Ya nanti kalau mau main-main infoin aja, saya udah lama juga di sini kata dia kan gitu kan. Iya mas. Udah akhirnya gue ngobrol banyak sama dia nanya-nanya tentang kehidupan gue sehari-hari di Jakarta gimana. Oh di sana anak nongkrong ya, ibaratnya di Jakarta kan lu keluar rumah aja udah tongkrongan tuh ya kan, pegangan. Nggak perlu nyari-nyari tongkrongan. Ya di sini mah sepi kata dia. Ya beginilah kata dia. Kalau udah malam begini, makanya saya selalu nyari angin di sini. Nah, lagi asik-asik ngobrol gitu, gue dengar ada pintu satu tuh Mas Agung keluar tuh. Keluar mau ke kamar mandi mungkin. Soalnya arahnya ke gua gitu kan, ke arah teras tapi kan ke kamar mandi gitu. Pas gua tengok, mas kemana? Ngencing nih kata dia. Ngapain situ sendirian kata dia kan. Sendirian? Enggak. Jangan suka bengong-bengong kata dia gitu. Bahaya. Lah kata gua di sini gua ada orang, masa gua dibilang sendirian ya kan. Gua nggak mau pusingin tuh akhirnya. Udah dia masuk ke kamar mandi. Setelah itu gua masih ngobrol aja sama Randy. Aneh dia tuh orang dulu. Dia mah nggak jelas digituin kata dia. Nggak jelas. Lihat aja nggak pernah nongkrong. Masuk kamar, keluar kamar gitu aja kata dia kayak gitu. Nggak lama dia keluar tuh. Udah ya gue masuk ya kata dia. Kamar. Dia nongkrong sendirian, mendingan tidur. Iya mas, gue ngambilnya ini aja, nggak mau pusing aja. Dia masuk dah tuh. Ya di situ dia masuk, udah mulai malam juga tuh, nggak kerasa ngobrol sama Mas Randy itu kan. Mas, gue udah mulai ngantuk juga nih mas, ya kan. Ya udah istirahat lah kata dia. Istirahat aja, jangan nungguin gue mah orang free, bebas. Nggak bisa tidur juga gue di rumah, di kamar katanya. Iya mas, udah saya duluan ya mas ya. Udah gue tidur. Gue balik ke kamar. Gue tidur seperti biasa, sekitar jam 11-an tuh gue tidur. Emang gue ngantukan kan orangnya. Tidur dah tuh. Tidur. Setelah gue bangun pagi tuh, jam 6:30-an, buka pintu dong. Buka pintu. Wah nggak ada ember kata gue. Biasanya ada ember nih. Yang ada ember. Cuman posisi si Agung ngebuka pintu nih. Set mau mandi juga. Wah duluan nih. Udah gue duluan ya kata dia. Iya. Malam sampai jam berapa di teras? Bahaya lu nongkrong sendirian. Masih gitu aja ngebahasnya. Bisa kagak mas. Ya gue kan sambil teleponan juga sama orang. Gue gituin kan. Oh iya. Jangan banyak kan nongkrong sendiri lah. Bahaya. Udah cabut tuh kan mandi. Gue masih bingung aja anjir. Apa sih Randy nggak kelihatan kali ya? Oh iya, soalnya Randy kan duduk. Cuman kan kalau orang ngobrol tuh ketahuan ada. Iya kan. Bener. Mungkin dalam hati gue, lu nggak ngeliat ada orang, parah juga lu nggak ngormatin sama orang ya kan. Udah. Terus dia mandi, saya mandi. Bang, jangan lama bang kalau bisa. Mas, jangan lama mas, gue bilang kan. Iya bentar lagi gue yang ngomong kayak gitu. Gue buru-buru nih, gue gituin kan. Udah. Akhirnya dia selesai. Yaudah lu duluan dah. Gue masih pengen pup nih sebenarnya. Udah nggak apa-apa lu duluan aja. Ya lu di sebelah aja sih gue bilang.
enak aja lu, nggak boleh itu di situ. Kenapa sih? Nggak tahu, ada setannya kali, digituin sama dia. Setan kata gua. Orang katanya renovasi. Ah, lu percaya aja, itu makanya ada setannya, sambil tawa-tawa. Oh, ya udah, akhirnya gua mandi tuh. Mandi, setelah itu saya mandi. Wah, mana si Agung nih? Nggak ada. Gua kira mau nungguin di depan kan, gua udah buru-buru tuh mandi tuh. Ternyata emang nggak nungguin dia. Ah, bokis nih gua bilang, katanya tadi masih mau lanjut. Ya udah, akhirnya gua ke kamar siap-siap buat berangkat ke kampus. Seperti biasa, gua matiin listrik, gua tutup jendela. Ya udah, akhirnya gua udah merasa aman, gua berangkat. Gua namanya di tempat orang, gua nggak mau gimana nanti gara-gara gua kenapa-napa ya kan. Gua ngejaga itu sebenarnya. Udah gua berangkat, manasin motor. Si Mbak Ayu juga berangkat tuh. Mbak Ayu berangkat. Mbak berangkat. Iya. Duluan ya katanya. Iya. Oh, ternyata pada bagi-bagi banget berangkatnya. Udah gua ke kampus. Sampai kampus seperti biasa, gua ngejalanin kegiatan gua sampai sore jam 3-an sama. Cuman di hari itu gue posisi diajak main tuh sama teman kampus. Ayolah kita nongki dulu. Wih, gawat, bahasanya Jawa boleh juga nih kata gue, nongki. Yoi. Setahu gue di Jawa bahasanya beda kan. Iya. Lu anak mana emang? Gue bilang, ini gue anak Timur kata dia, Jakarta Timur. Wih anjir, ketemu kata gue ini nih. Sedaerah Jakarta. Iyalah, dapet lah ya kan. Wih, lalu di mana ngekos ya kan? Aku di sini nih. Wah anjir, situ mah gelap serem kemana? Iya, orang nggak ada yang nongkrong. Ya iyalah, lu jangan sampai nama di Jakarta. Ya tapi tempat gua rame. Iya, lu depan jalan gede. Ya udah, gua diajak nongkrong tuh. Nggak kerasa ya gua pulang jam 11 malam tuh. Jam 11 malam gua pulang. Sampai kosan, wih, kok kata gua dari kamarnya Mbak Ayu nih teriak-teriak nih dia. Mbak Ayu teriak-teriak. Wah, gitu kan. Kira gue nanya tuh ke si penjaga kosan, kenapa nih? Mas, si Mbak Ayu. Nggak apa-apa, udah kamu naik aja gitu. Akhirnya gue naik. Nyampe ke kosan, kamar kos, seperti biasa gue buka, dan nyala tuh kipas. Wah, ini udah nggak beres nih gue bilang. Dari pagi tuh gue matiin. Sehari boleh lah, mungkin gue lupa. Ini 2 hari, gue udah pastiin pagi nih gue cabut ya kan. Gue tutup jendela. Ini posisinya kebuka jendela, kipas nyala. Di situ wah, gue bingung nih, apa ada yang masuk kamar gue ya? Kira gue turun tuh. Gue temuin tuh si penjaga kosan, "Mas." "Iya, kenapa?" kata dia kan. "Mas, sebenarnya kunci kosan itu ada berapa sih?" "Ada 2, kan saya kasih kamu 2. Nggak ada lagi yang pegang." "Nggak ada sih," kata dia. "Kenapa emang?" "Nggak apa-apa sih. Tapi anehnya kenapa jendela saya kebuka mulu ya?" "Wah, itu mah angin," kata dia. Tapi gue belum ngejelasin tuh kipas angin gue bukan nyala. Gue ngerinya dia mikirnya enggak. Oh ya udahlah, akhirnya di situ gue mutusin buat nggak mau tahu lagi. Di situ masih teriak-teriak tuh Mbak Ayu. Mbak Ayu teriak-teriak. Kenapa tuh ya kan, gue biasanya kan gue kalau nanya-nanya kayak gitu lebih ke Mas Randy kan. Iya. Karena dia menurut gue asik orangnya buat diajak ngobrol, buat sharing. Akhirnya gue cari tuh nggak ada tuh dia tuh. Akhirnya gue mandi dulu dah. Jam 11 malam ya kan, jam 11. Ya gue sebenarnya mau mandi aja gue masih mikir-mikir karena udah malam nih. Cuman kalau nggak mandi gue nggak bisa tidur kan. Iya. Udah gue mandi. Pas mau mandi, di situ ada Mas Randy tuh keluar. Mas, belum tidur ya kan? Belum, sinilah kata dia. "Oh iya Mas, mau mandi dulu." "Jangan mandi malam-malam, bahaya," kata dia. "Sakit nanti badan." "Iya juga sih, ya bersih-bersih dulu dah Mas." Udah, kira gue bersih-bersih. Keluar, dia masih di depan tuh teras. Gue samperin dong, ya kan. "Mas, belum istirahat?" "Belum." "Masuk aja, santai aja dulu sini," kata dia. "Itu Mbak Ayu teriak-teriak kenapa sih?" "Nggak apa-apa, dia mah emang sering kayak gitu." "Ih, sering kayak gitu? Teriak-teriak kayak gitu malam-malam?" "Ya emang nggak pernah denger kemarin-kemarin?" "Enggak sih, baru ini aja." Gue bilang. "Kenapa emang?" "Nggak tahu, dia ngawin setan kali, setan sini," kata dia kayak gitu. Gue udah ngeliat jam, wah setengah 12 nih Mas, gue mau lama lah, ya kan, gue besok kegiatan lagi. Ya udah, balik aja, istirahat kata gitu. Kira gue nyampe kamar, wah anjir kata gue, bau gosongnya makin parah nih kata gue nih. Makin parah. Gue keluar lagi tuh, gue nanya lagi ke Mas Randy.
Udah nggak ada kata gue. Oh udah kamar kali, udah istirahat kali. Ya udah gue nggak mau ganggu dia juga kan. Udah, gue nyampe ke kamar masih bau gosong banget. Kenapa ya ini ya? Kayaknya ada yang aneh nih gue gitu ini. Udah, gue istirahat, gue coba buat udahlah tenangin diri aja dulu lah. Istirahat itu gue juga posisi ngantuk sih. Ngantuk. Udah, akhirnya gue tidur. Besok paginya rame tuh di bawah. Besok pagi gue bangun, biasa seperti biasa gue bangun jam 6:30-an. Karena alarm bunyi kan, kalau enggak lawas juga sebenarnya. Udah gue buka pintu, wih rame kata gue di bawah nih. Rame, kenapa ya kata gue. Ada kayak orang lagi bantuin beres-beres gitu. Kira, adalah gue ngambil pusing, gue mandi aja. Gue mandi, selesai mandi, gue ketemu lagi sama si Agung nih. Wih buruan lah kata dia. Wah si Agung nih kata gue. Udah akhirnya gue buruan mandi, gue keluar nggak ada siapa-siapa. Wah kata gue nggak ada siapa-siapa sih. Tadi perasaan Agung ngetok-ngetok kan. Akhirnya gue cek tuh dia ke teras, nggak ada juga. Apa karena di bawah kali rame-rame. Udah, gue balik ke kamar, gue siap-siap kampus seperti biasa, gue matiin tuh. Ini lu jangan penyayal lagi nih, matiin tuh. Jendela juga gue tutup, gue selot. Udah, gue keluar, gue kunci, gue ke bawah. Gue tanya ini kenapa, ada apaan mas? Oh ternyata Mbak Ayu pindah. Mbak Ayu pindah hari itu. Itu ada keluarganya Mbak Ayu, ada ibunya, ada kakaknya. Oh Mbak Ayu pindah, kata gua. Kenapa mas? Nanya ke si penjaga kosan, kenapa mas? Ya nyari tempat yang layak aja kali. Dia di sini mungkin gak nyaman atau gimana. Udah lama juga dia di sini. Buset, baru ketemu kemarin udah pindah aja. Asik lagi orangnya. Iya, nggak tahu lah. Apa gara-gara teriak-teriak malam kayak gitu? Ya dia mah teriak-teriak tiap malam memang. Kenapa emang mas? Ya saya juga nggak tahu kayak gitu. Ya udahlah kalau gitu saya berangkat dulu mas. Berangkat dah. Udah gue berangkat. Wah gue pikir si Mas Randy ini tahu nih ceritanya nih ya kan. Akhirnya gue kampus buru-buru ya. Setelah itu gue pulang seperti biasa sore gue nongkrong. Gue kepo nih nanya-nanya ya kan. Sampai kosan gue nyariin tuh Randy, kemana ya? Randy nggak ada, ya kan? Sampai gue bingung kayak gitu, keluarlah si Agung. Wih, baru pulang dia. Wih, nyariin siapa lu? Kata dia. Nyariin Randy gue, Mas Randy yang di ujung. Randy siapa? Kata dia kan. Randy yang kamarnya di ujung. Oh, udah gila lu. Tinggalin gue tuh. Gue masih penasaran dong. Mas, dulu mas. Mas itu gimana mas? Ya lu ngaco, Randy siapa? Kita kan di sini cuma berdua. Wah gila lu kata gua. Nggak mungkin lah. Orang gua sering ngobrol sama dia. Yaudah bentar. Udah akhirnya gua diajak tuh sama si Agung ke bawah. Ayo kita tanya sama yang tahu di sini kata dia gitu kan. Di situ gua ngeliat si ibu-ibu yang punya kosan. Ngeliatin aja tajem. Wih, ngapa tuh dia tuh? Udah dia memang kayak gitu, Ngetok-ngetok dah tuh. Si kamarnya Mas Hanapi, penjaga kosan. Tok-tok, kira keluar tuh dia. Kenapa? Gitu kan. Enggak ini dia nih, mau nanya-nanya sesuatu. Nanya apa kata dia. Udah kita sambil santai aja, kita ngobrol di depan. Ya kan, di depan, lantai 1 tuh. Di teras luar. Itu. Mas nih, dia ngeyel nih. Kenapa kata dia. Katanya di pintu nomor 4 ada penghuni. Penghuni mana? Kata dia kan. Penghuni mas Randy. Wah sampean ngawur katanya. Serius? Iya. Randy siapa? Kata dia. Dia masih pura-pura nggak tahu tuh. Randy siapa? Kata dia kan. Mas Randy kamar nomor 4. Wah ngawur kamu kata gitu. Serius mas, gue sering ngobrol di depan sama dia. Dia juga yang selalu nyambut gue kalau gue pulang kerja. Nggak ada yang namanya Randy kata di sini. Lu di sini cuman berdua sama si Agung. Tuh kan apa gue bilang? Wih, terus siapa tuh? Gue bilang gitu kan. Ngobrol intens kok sama gue mas, gue gituin kan. Ya gue juga nggak tahu kata si Agung. Udah santai. Minum dulu aja minum. Di situ dia ngejelasin tuh. Emang ada yang namanya Randy. Emang ada yang namanya Randy. Cuman itu setahun yang lalu kata dia. Gue makin bingung kan. Setahun yang lalu. Iya. Coba lu lebih spesifikasi deh. Randy-nya kayak gimana orangnya. Kayak gitu kan. Ya yang gue lihat. Dia tinggi, putih. Ya kan.
rambutnya agak ikal-ikal gitu kan. Nah itu kan, cuman setahun yang lalu kata dia. Terus sekarang kemana? Ya udah nggak ada. Maksudnya nggak ada? Ya dia udah mengakhiri hidupnya dengan cara di situ gue belum dikasih tahu. Serius lu mas? Orang gue sering ngobrol mas, kata gue kan. Serius? Gue bicara nggak ngomong. Ini gue karena kasihan sama lu, ngerinya lu keterusan ketemu dia atau gimana. Jujur gue juga sering ketemu, cuman yang nggak seintens lu ngobrol dan sharing-sharing gitu. Wih gokil kata gue. Meninggal di mana mas? Ya itu di kamar mandi yang nggak boleh wah gila, yang nggak boleh dipakai itu. Di kamar mandi yang nggak boleh pakai lantai 2 yang paling pojok. Wah di situ gue shock asli, shock berat gue. Mikirin lagi selama ini gue ngobrol sama setan. Iya. No apa gue bilang, jangan sering lu ngobrol sendirian. Itu gue sebenarnya ngasih kode. Kode apa mas? Kata emang lu tahu di situ gue ngobrol sama, ya gue nggak bisa nyalain lu juga sih, gue gituin. Ya gue intinya gue ngasih tahu lu baik ya kan. Nggak lama kita lagi ngobrol gitu, nongol sosok Randy. Wih, gue kaget, shock gue. Nongol, tapi yang nggak dari jarak deket. Dia kayak ngebayang gitu, tapi dia ngomong, gue nggak mau lu nasib lu sama kayak si Ayu. Gue tahu lu orang baik, makanya di situ lu gue lindungin, ibaratnya gitulah. Di situ gue langsung cabut, ya kan. 2 orang ini teman gue, si Mas Agung cabut, siapa penjaga kosan cabut, gue yang kayak anjir gimana sih nggak bisa cabut gitu. Cuman di situ gue, wah astagfirullahaladzim, bener nih yang dibilang, berarti emang dia tuh setan. Di situ gue bisa cabut, gue lari ke kamar, nutup pintu, nutup selimut, gue wah nggak ngebayangin. Yang gue takutin dia masih ngikutin gue itu, jadi gue kebayang-bayang dia mulu. Iya, di situ akhirnya gue coba buat baca-baca yang gue bisa, gue nenangin diri, gue sampai ya Allah begini amat sih gue dapat kosan, kamar kos ya kan. Akhirnya gue ketok tuh kamar si Mas Agung, mas udah tidur belum mas, temenin gue. Gue nggak tahu dia nggak ada jawaban dari dalam. Wah sialan, gue dikerjain sama dia nih. Udah, gue masuk lagi gue istirahat, nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya gue nelpon mak gue tuh, mak gimana kabar, sehat, lu gimana ya kan? Sehat. Kayaknya gue dikerja setan nih, gue gituin kan. Wih, mak gue, lu ngarang-ngarang aja kata dia kan. Serius mak? Udah yang penting lu banyak berdoa aja lah. Masih di zaman sekarang masih digangguin setan gitu. Udah lu berdoa, sholat, makanya gue bilang sholat. Iya mak, udah. Kira lumayan gue tenang lah, mak gue udah ngasih wejangan orang tua gitu ya kan. Udah, di situ gue udah mulai ngantuk juga, gue tidur, mimpi tuh, masuk si Randy mimpi gue, lu hati-hati gitu, di sini ada yang jahat. Wah bangun gue liat jam 1, wih gokil kata gue, jam 1 nih, jam 1 gue liat, ya kan, ulang. Udah, akhirnya gue kebangun, gue liat jam 1, keringet dingin tuh. Wah bang, gue akhirnya ngomong tuh, Mas Randy tolong jangan ganggu gue tuh orangnya penakut ya kan. Lu mau gangguin yang lain terserah, cuman jangan gue. Tidur lagi itu gue tuh, sama di ketiduran gue itu mimpi lagi kayak gitu. Udah lu pokoknya hati-hati aja di sini, karena di sini ada yang jahat. Wah gue kebangun lagi dong. Wah kacau nih, ini sih nggak bisa biarin. Gue mikirnya ini yang satu-satunya jalan nih, gue harus nanya nih ke si penjaga kosan, ada apa sebenarnya nih ya kan. Di situ akhirnya gue mutusin, wah gue nggak bisa kayak gini terus, gue harus samperin si penjaga kosan. Jam 1 malam, enggak udah 1:30 lah itulah. Karena gue buka, gue nengok kanan kiri, sepi banget nih. Gue makin iseng tuh, takutnya apa, nongol depan komuk ya kan. Itu yang gue takutin. Terus yang ada gue pingsan kan. Ya, emang kita namanya ditongolin kan. Iya, gue mikirnya kayak gitu. Gue takut banget ya kan. Tapi gue berani-beraniin, karena gue di dalam lebih takut lagi. Akhirnya gue berani-beraniin turun, gue gedor-gedor tuh nyampe ke bawah. Gue gedor-gedor tuh si penjaga kosan, gedor-gedor. Mas bangun mas, mas bangun mas.
tok 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 tok. Berapa kali ketokan, bangun tuh dia. Wih, kenapa sih kata dia? Kenapa? Gue lagi tidur kata dia kan gitu kan. Mas, sebenarnya ada apa sih ini Mas nih? Ada apa gimana Mas? Pokoknya lu kasih tahu gue sekarang juga nih. Gue dimimpin terus nih sama si Randy. Gara-gara tadi lu ceritain kayak gitu, dia nongol, gue dimimpin mulu. Itu mah kamu aja kurang berdoa. Enggak, ini mah bener, ya kan? Akhirnya gue, udah kamu tenang dulu. Sini, duduk di dalam. Ya udah, gue dibawa ke kamarnya, duduk dah tuh di situ. Bentar, saya ambil minum dulu. Minum. Tenangin aja dulu, santai kata dia. Jangan terlalu, ya gue bukan apa Mas. Gue takut ya kan. Gue diteror nih. Ya udah santai minum. Udah selesai minum. Jadi gini Mas, Randy itu emang udah nggak ada. Iya saya tahu, Mas kan tadi ngasih tahu di depan. Kenapa dia bisa ngikutin saya terus gitu kan? Ya yang dibilang Randy mungkin Mas orangnya baik apa gimana? Bukan karena itu Mas, yang serius kata dia. Oke gini deh, gue lurusin kata dia. Jadi dulu tuh kisahnya di sini ada 3 sahabatan nih di kosan ini. Mbak Ayu, Randy, sama si Repi. Mbak Ayu, Randy, Repi. Oke. Ya terus kenapa Mas? Ya dengerin dulu kata dia. Terus si Randy ini, gue denger sih disukain sama Mbak Ayu. Tapi Randy ini biasa aja. Karena menurut gue ya dia ganteng lah kata dia gitu. Nah terus, iya si Repi ini demen sama Mbak Ayu. Wah cinta segitiga nih kata gue. Ya kan, demen sama Mbak Ayu. Mbak Ayu demen sama Randy. Randy biasa aja ke Mbak Ayu. Ya kan? Terus masalahnya di mana Mas? Setahun yang lalu kata dia. Oke gue serius nih. Iya gue juga. Setahun yang lalu, dulu pernah ada musibah di sini Mas. Kebakaran. Loh, kok bisa katanya? Iya, kebakaran dan merenggut korban jiwa. Siapa? Isi Repi itu meninggal. Kok gituin kan? Yang di Mas kamar Mas yang Mas tidurin. Wah gila lu kata gua. Serius Mas, serius. Pantas gue sering bau gosong. Terus selalu ada ember setiap gue mau ke kamar mandi. Bukan lu yang naruh Mas. Ngapain saya naruh situ? Terus fungsinya apa? Ya saya juga kurang tahu. Si Repi ini meninggal lah ibaratnya. Akibat kebakaran itu. Ya, akibat kebakaran itu dia meninggal. Karena dia ngerasa kayak punya sesuatu di dunia. Ibaratnya ya kayak masih ada. Mungkin ada dendam atau percintaan yang masih gantung. Dia selalu ngejar si ini, Randy. Iya, menghantui Randy terus. Ya karena dia tahu kalau si Randy ini disukain sama si Mbak Ayu. Akhirnya di situ dia diganggu terus setiap malam. Sampai kalau kata si Mas penjaga kosan ini, dibilang hampir gila lah. Diteror habis-habisan. Mau didatengin Ustadz nggak mempan. Mau didoain gimana nggak mempan. Ini cerita dulunya maksudnya. Oke. Terus Mas? Ya dari situlah akhirnya Randy mengakhiri hidupnya dengan cara di kamar mandi itu. Iya katanya. Oh. Jadi selama ini tuh sosok Randy itu gentayangan Mas kok gitu. Enggak sih. Malah yang setahu saya itu yang sosok kebakaran ini, si Repi ini yang selalu ganggu apa namanya penghuni lain termasuk Mbak Ayu sampai pindah kosan. Iya jadi Mbak Ayu ini sebelum gue masuk ya mungkin ya itu dia ya kayak gitu aja setiap malam dan penjaga kosan dan ibu kosnya itu udahlah udah biasa sampai segitunya. Mungkin karena orang tuanya ngerasa kasihan ya akhirnya dibawalah dia pindah. Gue nggak tahu dia pindah ngefek ke gangguannya atau enggak. Intinya dia udah nggak di sini kan. Ya terus kok bisa Randy ngikutin saya? Ya saya juga nggak tahu. Mungkin karena kamu tinggal di kamar kosan itu takut diganggu apa gimana dia mungkin mau
emang kamu pernah ngeliat sosoknya? Ya kalau yang kebakaran itu enggak sih. Enggak. Ya dari situ aja saya sering diganggunya tuh ember di depan. Terus saya pernah mastiin banget kipas angin tuh saya cabut, jendela saya tutup setiap saya berangkat ke kampus. Itu pas saya pulang tuh pasti kebuka. Iya. Panas badannya. Gosong. Mungkin. Jadi gue bisa ngambil kesimpulan ember itu buat bantu nyiram. Iya. Nah, terus jendela itu ya mungkin gerah, panas, kebuka. Udah dari situ dia udah ngejelasin panjang lebar, gue udah mulai kebuka nih. Wah, akhirnya emang di sini tuh nggak layak lah buat ditempatin. Gue mikir juga, gue harus pindah. Tapi yang nggak malam itu juga kan. Iya sih. Akhirnya, iya juga sih. Gue masuk kamar nggak bisa tidur malah. Nggak bisa tidur gue akhirnya ya udah begadang sampai pagi. Maksudnya nggak tidur sampai pagi. Saking takutnya gue emang gue kan penakut, ngerinya gue tidur dimimpiin, gue standby keluar juga ditongolin. Iya. Jadi gue stay di kamar, gue diem aja. Bengong aja. Berapa jam? Ya sampai pagi, dari jam 2 itu gue sampai pagi. Oke. Lumayan ya. Lumayan. Bengong doang. Bengong gue akhirnya sampai pagi. Oke, akhirnya pagi datang, gue udah, wah berani lah udah pagi gue. Gue keluar kamar, jegrek, gue mutusin buat telepon abang gue. Kenapa? Kata dia. Coba lu kesini deh. Kenapa lu ya kan? Enggak, gue kayaknya mau cari tempat lain. Emang kenapa? Kata dia. Udah lu kesini aja, gue jelasinnya di sini aja. Ya udah gue TW ke situ kata dia. Udah. Nggak lama abang gue datang tuh. Net. Abang gue mikirnya udah nian aja, lu kenapa ya kan? Soalnya ngerinya kenapa-napa sama orang apa gimana kan, nggak tahu yang mistis gini, enggak. Gue jelasin di situ, gue diganggu makhluk halus di sini. Wah yang bener lu, ini udah zaman modern katanya. Serius, lu bisa tanya ke penjaga kosan. Masa iya? Iya. Apa yang diganggu kata dia? Ya gitu, gue diikutin sama yang udah meninggal. Diikutinnya gimana? Iya dia jadi sosok penghuni sini, ngobrol sama gua. Nggak mungkin sih kata dia, nggak logika. Beneran, gua nggak bohong. Pokoknya intinya gua mau pindah sekarang juga. Lu gimana sih, malu-maluin aja lu. Lu coba ngerasain di sini, kata gua gitu kan. Ya udah, ntar gua temuin si Maman dulu lah. Telepon akhirnya ngobrol. Jelasin tuh ya kan. Mak, ini katanya dia mau pindah nih. Loh kenapa? Kemarin gua tanya baik-baik aja dia, katanya digentangin orang. Katanya. Seriusan? Udah cari aja yang bikin dia nyaman lah katanya. Gue ngomong kalau dia nanti minta pulang ke rumah. Oh ya udah kata mama lu pindah aja, udah siap-siapin aja barang-barang lu katanya. Udah di situ abang gue ngobrol sama penjaga kosannya. Kenapa sih mas katanya? Ya gitu mas, emang bener di sini sering ada yang diganggu dari sebelum masnya ini aja, sebelumnya memang ada, makanya di sini selalu sepi. Oh beneran? Iya beneran mas. Ya udah kalau gitu emang wayahnya adik saya pindah katanya. Ya udah makasih selama ini udah jagain adik saya mas. Iya mas, makasih juga udah mau ngertiin di sini katanya. Oh ya udah, kira gue pamit. Di situ gue ketemu sih sama yang pemilik kosan. Cuman ya seperti biasa dia mau diem aja. Diem, bu ini dia mau pamit katanya mau pulang. Ya gitu doang. Udah setelah itu gue pamit cabut sama yang di sana. Tapi yang setahu gue emang masih stay itu ada si Mas Agung sama Mas Bagas di bawah. Iya. Itu sih, dari situ gue pamit ke penjaga kosan, salam aja sama Mas Agung sama Mas Bagas. Saya nggak bisa nungguin dia kan. Udah, kira gue pulang. Total berapa hari? Nggak ada seminggu sih. Iya, nggak ada seminggu. Itu proses cepet banget emang. Ya bagusnya sih kayak gitu. Kalau gue terlalu lama di sana, yang ada makin di inilah. Bagusnya gue ada kejadian apa gue validasi, Dan bagusnya lagi, ya Mas Agung ini emang selalu yang bikin gue sering nemuin kejanggalan ya dari Mas Agung ini. Kalau dia nggak nyeletuk kayak gitu ya gue nggak tahu. Santai-santai aja gue. Ya bagusnya Mas Agung ini sering nyeletuk tuh, begini. Ya gue makasih juga buat Mas Agung.
Tapi banyak duit juga lu ya. Kenapa? Iya banyak duit juga ya. Alhamdulillah. Iya, mantap. Baru berapa hari ya kan? Kagak, kalau itu mah terpaksa Mal. Iya. Gua nggak mau ngelanjutin kalau emang gue tetap di situ. Lu pernah ketemu Mas Bagas? Maksudnya tuh pernah ketemu tapi ngobrol gitu sama Mas Bagas? Nggak pernah. Mas Bagas lebih sering ya yang dibilang Mas Randy waktu itu. Yang lain tuh cuman kayak keluar kamar mandi masuk lagi, keluar kamar mandi. Mereka udah bawa makanan dari luar buat makan malam atau sarapan kayak gitu. Jadi jarang ada yang aktif di situ tuh. Gue juga bingung sebenarnya. Kalau di kosan tuh kan biasanya ada yang, wih tiap malam ada yang ngumpul nih, ya kan kayak gitu kan. Kalau ini enggak, sepi-sepi aja. Ya menurut gue enggak ini juga sih, maksudnya ya enggak penuh juga. Mungkin yang lain punya kesibukan masing-masing. Gue juga ngambil pusing. Gue juga orangnya kan ya males-malesan juga nongkrong di situ kan sebenarnya. Kalau nggak ada si Mas Randy itu aja almarhum. Kalau enggak mah enggak gue. Iya. Malah kalau lu nggak dikasih tahu Mas Agung mungkin betah ya. Betah yang ngobrol sih sama Mas Randy gitu ya. Iya. Almarhum tuh. Menurut gue tuh Mas Randy itu asik cuy. Asik banget. Dia welcome banget sih. Gue juga nggak tahu bisa kayak gitu ke gue kenapa. Yang jelas dia udah nemenin malam-malam gue sering kayak gitu. Sebat gak doi? Gue nggak merhatiin sih, dia banyakan duduk diem ya kan, pandangan kosong. Tapi kalau gue ajak ngobrol dia nyambung. Iya kayak orang biasa ya ngobrol. Yang biasa. Cuman yang terakhir gue lihat dia nongol itu ya pucet, pakai baju putih gitu kan. Nah ini nih, ini gue ini dia sampai bener-bener muncul di depan tahu-tahu gitu. Iya itu waktu pas lagi kita lagi ngobrol bertiga sama Agung sama Mas Hanafi ini. Mungkin dia ngeyakinin juga sih. Prosesnya gimana tuh? Iya tiba-tiba nongol di belakang pohon semak-semak gitu. Kan yang di depan itu kan pohon. Iya, pohon-pohon gede kayak banyak apa namanya pohon-pohonan biasa yang mager gitu kan. Kayak gitu. Oh, nongol dari pohon. Dari situ dia nongol. Ya, dia ngomong kayak gitu kan yang gue bilang tadi. Hati-hati, di sini ada yang jahat. Kalau lu bukan orang baik, nggak bakal gue jagain. Nasib lu bakal sama kayak Mbak Ayu. Di situ ya bener-bener gue kayak ke freeze. Yang lain cabut, gue masih wah belum ngeh. Kayak belum ngeh. Mandangin dia sambil ngomong, ternyata bener dia udah nggak ada. Sempet nanya gak sama Mas Agung kenapa dia bisa bertahan selama itu? Si Agung ini kan emang jarang buat keluar sih dia. Jadi kayak keluar kamar cuman berangkat, pulang, mandi, udah kayak gitu. Gue rasa emang dia orangnya berani juga sih. Berani juga ya. Gue rasa dia juga punya pengalaman di situ. Maksudnya pengalaman horornya digangguin sama. Gue rasa ada. Gak mungkin nggak ada. Karena dia udah ngingetin gue begitu-begitu berarti kan. Iya benar. Ya, karena dia berani, mungkin dia ya nggak mikirin itu. Makanya biar gue simpulin dia jarang keluar mungkin itu kali. Ngindarin kayak gituan. Bisa jadi. Bertahan sih dia. Mungkin ya gue nggak tahu kenapa, mungkin ada jarak ke kantornya dia lebih deket atau gimana, gue nggak tahu. Intinya dia bertahan, stay di situ. Nah ini mungkin yang terakhir ya, ini soal sosok pemilik kosnya ya yang udah nenek-nenek lah ya, yang gini-gini doang. Iya. Berarti kenapa itu? Ya kalau gue pernah dikasih tahu gak? Pernah, waktu itu sama penjaga kosnya. Kan gue sempet nanya itu kenapa tuh gitu kan. Kayaknya nggak welcome banget sama orang baru. Ternyata dia emang karena udah tua juga, terus dia trauma kebakaran, trauma ada yang mengakhiri hidupnya di. Jadi dia selaku punya rumah ini kayak, gue kayaknya nggak bisa jaga anak-anak gue, mungkin kayak gitu. Jadi akhirnya dia punya trauma sendiri gitu. Jelasinnya sih kayak gitu. Ini berarti si Mas Hanafi atau penjaga kosnya itu banyak nih ya kejadiannya? Nah, itu dia Mal. Apa? Dia sih udah gua sempetin hadir di channel gua. Oh gitu cuy? Iya. Anjir, kapan-kapan kesini ya? Boleh. Apa? Di mana channel lu? Di Podka channel. Podka, Podka. Untung gue kira tuh. Bukan. Podcast kontrakan. Podka. Podcast kontrakan ya? Iya, di situ gue udah berhasil ngundang Mas Hanafi yang tahu segalanya seluk-beluk tentang kosan itu.
Oh gitu. Iya. Wah, anjing. Penasaran sih karena ini ternyata kan banyak plot twist-nya ya. Iya. Ada dari sosok Mas Randy, terus ada tadi Mas baru Repi. lagi tuh Mas Repi. Iya. Itu juga gue baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu omnya, gue nggak tahu. Dari situ tuh gue berpikir ya itu tadi pasti penjaga kosnya tuh banyak banget Mas Hanafi ini nih pengalamannya. Iya, karena dia emang udah lama juga sih. Setahu gue dia cerita itu bapaknya juga pernah ikut ibu kos dari zaman bapaknya turun ke dia. Wih, gokil. Iya, itu kosan udah lama. Hmm. Udah lama. Sekarang turun ke dia yang jaga. Mungkin bapaknya udah tua. Di podcast ya? Podcast channel. Linknya nanti gue taruh di deskripsi guys. Oke, siap. Sekalian aja nih buat teman-teman yang tanya nih atau bahkan yang tahu kosannya di mana. Di Salatiga kan ini? Salatiga. Dekat sebuah kampus kan? Betul. Langsung aja DM ke Instagramnya Iyeng. Di mana Yeng? Di Yengkung. Iye. Ya Allah. Susah lagi. Iya, gue juga susah lagi. Kampret itu dari zaman kapan mau gue diganti? Jamet banget. Gak sesuai ke podcast kontrakan aja. Ya nanti gue taruh itu ya apa namanya tampilin tuh namanya tuh nama IG-nya yang Jamet itu tuh ya. Siap. Nanti gue ganti. Thank you Yeng. Oke, sama-sama. Udah ntar malam. Wah, gue thank you banget nih. Yeng, yo itu dong pesan-pesan. Yo. Pesan dan kesan, kiranya Kiranya apa? aduh, gue bingung nih. Gak apa-apa Belum lah nyiapin. gitu deh. Terus roll ya, jangan di-cut ya ini ya. Oke, yuk. Terus roll. Kiranya tuh tadi masukin aja ya. Oke. Jadi pesan buat gua di semua teman-teman Lentera Malam di rumah, baiknya ya kita ke tempat baru itu cross check dulu. Boleh nanya tetangga dekat situ kah, atau tanya orang-orang situ dulu lah gimana historinya di sana. Ya kalau gua jujur emang buru-buru sih waktu itu. Buru-buru, gua udah ngerasa nyaman. Akhirnya gua nggak pakai nanya-nanya, nggak pakai sosialisasi berarti. Gua langsung nempatin. Bagusnya sih ya lu cross check dulu lah historinya gimana ke tempat-tempat baru. Itu aja sih. Gue mungkin tambahan sedikit buat teman-teman, coba untuk jangan sholat maghrib doang, oke? Biar tidak mengalami kejadian seperti Iyeng, ya, yang bisa membuka pintu neraka. Ya udah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Iyeng dari Podcast channel. Wih, gokil. Amit, bye.